ahlu sunnah, nisbatnya kepada sunnah yaitu Nabi SAW. Jamaah yang dimaksud adalah yang dekat dengan Nabi, yaitu para sahabat. Disebut ahlus sunnah. Makna al-ahlu atau ahlun itu bisa dimaknai sahib, ahlul bait, sahibul bait, pemilik atau yang dekat, yang rapat. Disebut ahlus sunnah. Sunnah sendiri kalau kita melihat definisinya adalah af'al wa aqwal wa taqrir an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segala perbuatan, segala ucapan dan ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut sunnah. Maka dinisbatkan ahlus sunnah, orang yang berpegang teguh dekat dengan siapa? Dengan sang pembawa sunnah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebahagian orang mempermasalahkan, kenapa ahlus sunnah? Kenapa enggak langsung nisbatnya ke ahlul Quran? Bukankah Quran lebih tinggi daripada sunnah? Kenapa yang dipakai sunnah, kenapa enggak langsung naik yang paling tinggi ahlul Quran? Dijawab oleh sebahagian ulama, sengaja dinisbatkan kepada sunnah bukan kepada Al-Quran, karena kita mendapati dari dulu dan sampai saat ini juga masih ada orang-orang yang hanya mengambil nisbah, mengambil apa kita sebut isbat dalil, atau hanya meyakini Quran saja tapi nggak mau meyakini sunnah. Ini kan masih banyak sampai sekarang. Kami nggak pakai sunnah nggak pakai, kami langsung Quran. Sebahagian orang nyebut diri mereka Quraniyun, orang-orang yang langsung dengan Quran, nggak mau dengan sunnah, nggak mau dengan hadis. Dan ini pun Al-Fakir sempat berjumpa dengan orang-orang kayak gini, nggak mau pakai. Kalau kita bawa dalil istinbat, yang tadi kita ambil istinbat bil Quran la bi sunnah, ya, mau ngambil dalil itu nggak mau pakai sunnah, nggak mau pakai hadis. Kalau nggak Al-Quran nggak mau. Oleh sebab itu di zaman dahulu pun ada yang kayak gini. Makanya dinisbatkan ahlus sunnah bukan ke ahlul Quran, karena kita kalau dengan yang sunnah saja kita berpegang teguh, otomatis yang di atasnya Quran apalagi. Tapi kalau dinisbatkan hanya bi ahlil Quran, khawatirnya nanti dicaplok juga dengan orang-orang yang hanya pegang Quran, nggak mau pegang sunnah. Itu yang pertama. Lalu kenapa al-jamaah? Al-jamaah bisa dikatakan kelompok maknanya. Siapa kelompok yang dimaksud oleh ulama ketika memberi nama ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah, nisbatnya kepada sunnah yaitu Nabi SAW. Jamaah yang dimaksud adalah yang dekat dengan Nabi, yaitu para sahabat. Siapapun mereka, sahabatnya. Kenapa nisbatnya ke sahabat? Jamaah. Apa tujuannya jamaahnya itu dinisbatkan kepada para sahabat? Karena ingin menegaskan nama ini, ya, kita memberi satu nama
itu kan punya makna. Ya, kita memberi nama itu ada makna. Kita nggak bisa pakai istilah apalah arti sebuah nama, itu nggak kepake kita itu. Makna itu punya, nama itu punya makna. Kita kasih nama anak kita itu kan punya makna. Kita kasih nama dia Zaid supaya jadi orang baik. Kita kasih nama dia Abdul Latif supaya jadi hamba, berharap hamba Allah yang lemah lembut. Kita kasih nama dia Sakinah supaya harapannya anak ini jadi orang yang tenang. Kita kasih nama anak itu ada tujuan-tujuan tertentu. Sama orang kasih nama partai. Partai ini tujuannya dia ingin lebih fokus pergerakannya sesuai dengan apa yang dinamakan. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dinamakan demikian karena yang diurusin rakyat dan mereka sebagai wakilnya. Nama itu punya makna. Jadi ada yang bilang apalah arti sebuah nama. Nah, kalau ada orang bilang kayak gitu, panggil aja dia monyet. Gak usah panggil namanya, kan gak ada maknanya bagi dia. Tapi bagi kita enggak, nama punya makna. Masjid ini disebut Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas, harapannya apa? Mudah-mudahan yang masuk orang-orang ikhlas. Atau paling enggak masuk enggak ikhlas, pulang jadi orang ikhlas. Semua berharap dengan nama-nama tertentu. Oleh sebab itu ulama juga ngasih nama jamaah. Tadi ahlu sunnah sudah. Wal jamaah, harapannya jamaah itu dinisbatkan kepada para sahabat. Kenapa? Karena ingin menegaskan kita ini bertentangan dengan sebahagian golongan yang ketika yang mereka menafikan para sahabatnya Nabi SAW. Ada satu golongan yang setelah Rasulullah wafat mengkafirkan hampir seluruh sahabat. Kata ulama itu, sahabat di saat Rasulullah wafat itu di akhir hayatnya Nabi, jumlah mereka itu 124.000. 124.000 orang. Ada sebahagian lagi mengatakan 160.000 orang. Ada satu golongan, biar kita tahu. Golongan ini meyakini setelah Rasulullah wafat, sahabat itu murtad semuanya. Yang bertahan cuma hanya 4-5 orang aja. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu pun gak dimasukkan karena dianggap ahlul bait bukan sahabat. Yang saya ingat itu yang gak dianggap murtad Salman Al-Farisi, Miqdad ibn al-Aswad. Siapa satu lagi saya lupa. La ilaha illallah. Walhasil gak banyak sahabat yang mereka yakini. Abu Bakar, Omar, Uthman, siapa lagi? Aisyah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha. Wah, semuanya tuh nggak ada tuh. Kafir semua. Ya. Yang saya ingat tuh kalau nggak salah Sayyidina Ali, Miqdad bin al-Aswad, Salman Al-Farisi. 124.000 orang yang bertahan cuma 3-4 orang. Ini akalnya di mana ini? Tapi ini ada, ini faktanya, realitanya ada. Sehingga termasuk tujuan penamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah, ada niat-niat tertentu dari para ulama untuk jelas-jelas membedakan bahwasanya kita ini tidak sama dengan golongan-golongan ya Qur'aniyun yang hanya mau dengan Quran, nggak mau dengan sunnah. Kita ini nggak sama dengan golongan-golongan orang-orang yang mengkafirkan para sahabat karena kita meyakini mereka adalah orang-orang yang mulia, siapapun mereka.
Ya, ulama mengatakan sahabat itu dalam mazhab kita, sahabat itu kulluhum udul. Mereka orang-orang yang adil. Kalaupun ada, kita nggak bisa nafikan. Ada di antara mereka yang berselisih satu dengan yang lain, bahkan di antara mereka ada yang berperang. Maka apa yang terjadi pada mereka itu hanyalah perbedaan furu'iyah la fil usul. Perbedaannya itu hanya di bahagian furu', bukan di usul. Perbedaan pandangan politik biasa saja, nggak sampai kafir. Makanya jangan main-main. Ini alhamdulillah udah selamat kita. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan juga selamat terus. Kita yang udah lihat, beda partai, beda pilihan nomor mengkafirkan satu dengan yang lain. Sahabat sampai berperang karena beda politik. Enggak ada di antara mereka yang kafir-kafirin. Sayyidina Ali pernah berhadapan dengan Sayyidina Muawiyah. Saya mengatakan Sayyidina Muawiyah. Tapi kalau anaknya enggak. Tapi abahnya Muawiyah saya katakan Sayyidina Muawiyah. Dia sekretarisnya Nabi. Pernah perang di dalam perang Siffin. Dimenangi oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah perang dengan siapa? Sayyidah Aisyah. Siti Aisyah. Di barisannya Siti Aisyah ada Tolhah. Tolhah siapa? Min asyrah mubasyirin bil jannah. Salah seorang daripada yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Berada di barisannya Sayyidah Aisyah, pernah berperang dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sama, kemenangan dimiliki oleh Sayyidina Ali. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Dipenggal yang kalah? Enggak. Ditangkap sebagai tahanan politik. Sayyidah Aisyah bahkan dijaga balik ke kota Madinah dengan selamat. Sayyidina Ali balik ke Irak, Sayyidah Aisyah balik ke Madinah, dijaga, dikawal dan dilepaskan seperti biasa. Karena pandangannya politik, bukan usul. Bukan pandangan-pandangan perbedaan usul. Itu yang kita keras menyuarakan kemarin. Jangan sampai batas mengkafirkan, bermusuhan karena beda pandangan politik. Salah besar kita di situ. Oleh sebab itu hadirin, kita meyakini para sahabat ini mereka udul, mereka adalah orang-orang yang adil. Ya. Perselisihan di antara mereka wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu fa ajrul ijtihadi nathbutu. Udah diam. Apa yang terjadi dengan para sahabat kita diam. Ya toh nanti di akhirat gak ditanya dulu kayak mana antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, kau pilih yang mana? Ditanya malaikat itu di kuburan kita? Enggak ditanya itu. Apa yang harus kita buat? Naskut. Mereka itu gurunya Rasulullah, bukan orang sembarangan. Saya orang biasa, orang yang gak ada apa-apanya. Tapi anak-anak saya, santri saya disakiti, dihina, dicela, saya marah. Saya orang biasa, orang yang punya salah, orang yang punya keliru, orang yang punya silap, orang yang punya khilaf. Anak-anak saya, santri saya dicela, dimaki, apalagi dikafirkan, saya marah. Padahal bisa jadi karena saya orang-orang biasa saja. Coba bayangkan yang dikafirkan muridnya Rasulullah, santrinya Rasulullah. Apa nggak nyakitin hati gurunya itu? Apalagi sampai saya satu aja, santri saya satu aja dicela, saya marah. Apalagi misalnya dari 100 mereka 90 dicela, wah jelas lebih marah lagi. Ini bayangkan 124.000 orang sahabat yang selamat cuma 4 orang, 3 orang, 4 orang.
Apa gak gagal itu Nabi Muhammad ngajarin orang semuanya jadi murtad setelah Rasulullah wafat? Maka hal-hal yang gak masuk logika semisal ini jangan pernah diterima. Jangan pernah diterima. Ada orang mengajak masuk ke golongan-golongan kayak gitu, gak usah diterima, gak usah didengar, gak usah ditemenin. Pasti salah. Karena logika saja sudah gak menerima itu. Belum lagi istri Nabi yang dikafirkan. La ilaha illallah. Siti Aisyah, Siti Hafsah, habis-habisan. La ilaha illallah. Gak satu hal yang logika orang terendah pun mungkin gak masuk akal itu. Kalau dia punya iman kepada Nabi dan punya cinta kepada Rasulullah, gak akan masuk akal itu. Maka ditegaskan ahlus sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan sunnah yaitu Rasulullah, sahibus sunnah, dan al jamaah yaitu kelompok yang dekat dengan Nabi Muhammad yaitu mereka para sahabat. La ilaha illallah. Oleh sebab itu di sini dikatakan wahum al mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Mereka adalah orang-orang ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan apa yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa anta idza nadarta bi fahmi mustaqim an qalbin salim fi nususil kitab wa sunnah al mutadamminah li ulumil iman wa tala'ta siyarus salafus salih wa sahabat tabi'in alimta wa tahaqqaqa anal haqq ma'al firqal mafsumah bil asyariyah. Maka kamu kalau memiliki hati yang selamat, akal yang sehat, hati yang selamat, kamu akan coba cari. Tapi ingat ya, bukan nyari pembenaran, nyari kebenaran. Dengan betul-betul hati dulu diselamatkan, akal-akal yang sehat. Kamu coba bandingkan dengan manhajnya Khawarij, firqah Khawarij. Ada Mu'tazilah, ada Mujassimah, ada Syiah, ada macam-macam firqah-firqah besar. Betul-betul telaah bandingkan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka kalau memang dengan akal sehat dan hati yang selamat kita mencari kebenaran, gak akan mungkin kita keluar daripada firqahnya yang paling benar yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Terkhusus karena hari ini pun dari zaman dulu ya, dan hari ini lebih parah lagi. Karena ahlu sunnah wal jamaah ini dari masa ke masa mereka adalah golongan sawadul a'zam, golongan yang selalu jadi mayoritas, sehingga banyak orang-orang yang ingin coba mencaplok nama ahlu sunnah wal jamaah untuk menisbatkan ke golongannya mereka. Dan hari ini kita dapatin, dulu ahlu sunnah wal jamaah itu mustaqil, dia sendiri, nggak ada orang yang berani nyaplok-nyaplok. Orang berani pede dengan golongannya mereka. Kalau mereka Mu'tazilah, ya mereka Mu'tazilah, mereka ngaku mereka Mu'tazilah. Mereka bangga dengan Mu'tazilahnya mereka. Pembenci keluarga Nabi, Khawarij. Pembenci Ahlul Bait, Khawarij. Mereka bangga dengan Khawarijnya mereka. Pembenci sahabat, Syiah. Mereka bangga dengan Syiahnya mereka. Orang-orang yang mengatakan Allah bertempat, Allah di langit, Allah di arsy, Allah begini dan itu, Mujassimah, mereka bangga dengan Mujassimahnya mereka. Tapi hari ini luntur kepedean mereka, kepercayaan diri mereka luntur, karena mereka sadar mereka nggak benar. Mereka nggak bisa menyaplok, mengajak mayoritas umat muslim di dunia ini untuk menjadi mayoritas seperti mereka, nggak bisa. Karena ahlu sunnah wal jamaah selalu jadi mayoritas. Akhirnya apa? Merusaknya dengan nama ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri. Oleh sebab itu beberapa tahun yang lalu 2 kali dibuat ijtima' ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau nggak salah tahun 2005 itu di Amman di Jordan. Beberapa tahun yang belakangan di Chechnya, di negara bahagian di Rusia. Ditetapkan kembali, ditegaskan kembali siapa ahlu sunnah wal jamaah. Maka
Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang dengan akidahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan juga Al-Imam Abul Mansur Al-Maturidi dari segi akidah. Apapun yang dipercayai, apapun yang diyakini dari sisi akidah, selagi tidak keluar dengan pemahamannya yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Ash'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maka dia dari sisi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dari sisi fikih, salah satu daripada 4. Antara dia Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah, atau dia Malik bin Anas Imam Maliki, atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau Ahmad bin Muhammad Al-Hambali Imam Hambali. Nggak keluar dari 4 itu. Dari sisi tazkiyah, dari sisi tasawuf, dari sisi ilmu ihsan, maka dia berjalan dengan jalannya Al-Imam Junaid ibn Muhammad Al-Baghdadi, dan juga berlandaskan dengan landasan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 3 kriteria ini dari sisi akidah, dari sisi fikih, dari segi tasawuf, itulah mereka ahlu sunnah wal jamaah. Loh, kenapa enggak akidahnya Rasulullah? Kenapa enggak akidahnya sahabat? Kenapa enggak akidahnya tabi'in? Kenapa akidahnya Imam Asy'ari? Kenapa dinisbatkan ke Imam Asy'ari? Ya sama. Ketika kita mengambil madhabnya Imam Syafi'i, bukan berarti kita nggak ngikut Nabi Muhammad. Ketika kita bernisbat madhab Imam Syafi'i, bukan berarti kita nggak ngikut fikihnya sahabat. Salah. Tapi kita ngikut fikihnya Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, yang sudah dirangkum, disusun oleh Imam Syafi'i. Makanya madhab kita madhab Syafi'i. Ujung-ujungnya tetap Rasulullah dan sahabat, Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga akidah. Kenapa yang ditonjolkan Imam Asy'ari? Kenapa enggak akidahnya Abu Bakar As-Siddiq? Boleh, kalau Anda mau langsung ke Abu Bakar As-Siddiq, enggak apa-apa. Tapi yang kita yakini, akidah yang benar adalah keyakinannya Al-Imam Asy'ari atas akidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Atas apa yang diajarkan, yang diyakini oleh para sahabat yang muridnya Rasulullah. Para tabi'in yang muridnya para sahabatnya Rasulullah. Kenapa nisbatnya Asy'ari? Oke. Ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri, hadirin, itu nama baru. Terus terang nama baru. Kalau kita mau jujur, Syiah lebih ada namanya duluan. Khawarij duluan ada namanya. Mu'tazilah duluan ada namanya. Mujassimah duluan ada namanya. Ahlu sunnah wal jamaah ini baru. Kenapa baru? Apakah sebelumnya ada ahlu sunnah wal jamaah berarti nggak ada akidah yang benar? Salah. Ingat ya, sesuatu yang mayoritas, sesuatu yang banyak, nggak perlu nama. Nama yang perlu itu untuk membuat sesuatu yang baru, untuk menampakkan identitas yang baru. Dari masa sahabat, akidahnya semua mereka sama. Masa tabi'in juga masih terlalu dekat sama Nabi, akidah mereka semua sama. Tabi'ut tabi'in masih mayoritas, tapi sudah mulai muncul itu tadi. Sepeninggal Rasulullah, udah mulai Khawarij muncul, udah mulai ada namanya Syiah, dan yang lain-lain. Mereka memunculkan diri untuk menampakkan bahwasanya mereka berbeda dengan mayoritas. Syiah ingin menunjukkan, kami nggak sama dengan kalian, kami nggak yakin sama sahabat Nabi, kami cuma yakin sama ahlul bait Nabi, makanya kami buat firqah baru.
Khawarij pun sama, kami nggak mau sama kalian Ahlul Bait. Kami buat firqah sendiri, kami buat golongan sendiri. Mu'tazilah pun demikian. Kami buat gaya kami sendiri. Menyikapi qada dan qadarnya Allah, nggak sama seperti kalian. Ada juga Mujassimah. Kami nggak mau. Kalian meyakini Allah tidak bertempat. Kami mau menunjukkan Allah itu bertempat. Karena mereka keluar daripada mayoritas, mereka buat yang baru. Dan mereka butuh nama untuk eksistensi golongan mereka. Tapi belakangan semakin banyak yang baru, akhirnya para ulama pun sudah menilai ini yang ahlu sunnah wal jamaah ini, yang dipegang ini oleh yang mayoritas ini juga harus punya identitas sendiri supaya gak gampang diseroboti oleh orang. Makanya gak akan didapatin di kitab-kitab manapun bahasa ahlu sunnah wal jamaah di abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3 gak ada, karena dia baru. Tapi itulah sebab kenapa dia baru, karena dia memang dari dulu mayoritas sampai hari ini. Jadi nggak butuh nama. Dan sekarang terang-terangan ahlu sunnah wal jamaah itu udah dicaplok sama sebagian orang yang udah nggak pede lagi dengan akidahnya mereka. Siapa yang pakai sekarang? Salafiyun, Wahabiyun. Dulu mereka berani, kami Wahabi, kami Salafi, kami nggak mau ahlu sunnah wal jamaah. Seingat saya dulu tahun 90-an atau awal-awal 2000-an baru mulai berubah. Nama Wahabi udah mulai ditinggalkan, mereka lebih mengedepankan ahlu sunnah tanpa jamaah. Masih beda, kita ahlu sunnah wal jamaah. Atau orang Indonesia kan bilang aswaja. Kalau mereka nggak ahlu sunnah saja, nggak mau pakai jamaah, masih mau membedakan. Tapi yang namanya golongan nggak betul, pasti juga pamornya pasti akan redup. Nama Wahabi, justru kalau mereka kita sematkan nama Wahabi, mereka marah, nggak terima. Enak aja kalian bilang Wahabi. Padahal mereka kan ikut dengan Imam Muhammad bin Abdul Wahab, imamnya mereka, syekhnya mereka. Belakangan sulit kalau mereka pakai ahlu sunnah saja, sulit untuk menarik wal jamaahnya kita. Akhirnya sekarang ini mereka pun menisbatkan kami ahlu sunnah wal jamaah. Tujuannya apa? Mengaburkan orang-orang yang betul-betul ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana kriteria tadi. Oleh sebab itu, inisiatiflah ulama-ulama tadi yang kita sebutkan di Jordan tahun 2005, kemarin beberapa tahun yang lalu di Chechnya sebelum Covid, untuk mau negaskan lagi, buat lagi ikrar. Siapapun mau ngaku ahlu sunnah wal jamaah terserah, tapi ahlu sunnah wal jamaah yang prinsip kami ini tadi. Akidahnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi, fikihnya 4 madhab, tasawufnya, tazkiyahnya Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi dan Imamul Ghazali. Loh, di sini kata Imamul Haddad, kamu akan lihat nisbatnya kepada Syekh Abul Hasan al-Asy'ari. Kenapa Imam Asy'ari? Kenapa enggak yang lain? Kamu ikut madhab Syafi'i, kenapa enggak ikut akidahnya Syafi'i? Imam Syafi'i itu dikenal dengan kefakihannya, dengan ilmu fikihnya. Adapun Imam Abul Hasan al-Asy'ari, dia sangat terkenal dengan penjagaan beliau dengan akidahnya. Dari segi ilmu akidah. Di masa beliau hidup, terus terang, beliau itu pernah kena masuk sekte Mu'tazilah. Pernah ikut sekte Mu'tazilah. Akan tetapi ketika ada hiwar, ada perdebatan, dan beliau melihat perdebatan antara firqah ahlu sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah, ada beberapa soalan-soalan yang Mu'tazilah nggak bisa jawab lagi. Imam Asy'ari ini orang pinter. Dia meyakini kalau Anda mendapati satu akidah,
tidak mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan, berarti akidah itu belum tentu benar. Wakaf, terdiam orang-orang Mu'tazilah ketika itu dicecar. Imam Asy'ari akhirnya mempelajari akidah yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu itu namanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Munazzihah. Ada juga yang mengatakan Al-Mutsabbitah. Al-Munazzihah itu adalah orang yang mensucikan, menjaga kesucian akidah daripada akidah-akidah yang tidak baik, tidak benar. Al-Mutsabbitah yang tetap dengan akidah yang benar. Akhirnya sampailah beliau terkenal dengan kuatnya akidah beliau dan pembelaan beliau dengan akidah yang benar, sampai-sampai hadirin, semua orang yang Mu'tazilah di masa beliau itu diajak debat. Majlis-majlisnya Mu'tazilah beliau datangin, beliau ajak ngomong. Sampai pada masa waktu itu, pada batas Imam Asy'ari ini, kalau ada majlis-majlisnya Mu'tazilah, semua jamaah boleh masuk kecuali Asy'ari. Asy'ari don't enter. Asy'ari nggak boleh masuk. Kenapa? Ngerepotin guru-gurunya Mu'tazilah. Saking terkenalnya itu, makanya dinisbatkan ke Asy'ari, padahal hakikatnya tetap akidahnya Rasulullah. Di sisi negeri yang lain, ada orang yang sama semisal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa dia? Itu tadi, Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau Al-Asy'ari bahagian kayak kita, Nusantara, Arab. Kalau Maturidi, dia kebanyakan yang bermadzhab Hanafi. Kebanyakan yang bermadzhab Hanafi, kebanyakan Maturidi. Hindia, Pakistan, dan segala macamnya. Ada orang yang sama, pembela akidah yang benar. Akhirnya karena menonjolnya Abu Mansur Al-Maturidi, akhirnya dinisbatkanlah akidah tersebut kepada akidah Maturidi. Ya. Imam Abul Hasan dan Abul Mansur Al-Maturidi nggak jumpa, nggak ketemu. Masa mereka berdekatan tapi mereka nggak ketemu. Siapa akhirnya yang menelaah kembali murid-murid mereka? Dikaji lagi oleh murid-murid mereka, muridnya murid mereka, dikaji lagi, ketemu dengan murid-muridnya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ketika mereka bandingkan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi, mereka sepakat bahwasanya tidak banyak perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi. Sebahagian ulama mengatakan hanya 12 poin, ada yang mengatakan 40 poin. Itu pun semuanya bahagian furu', bukan bahagian usul. Akhirnya barulah mereka para ulama ini bersepakat akidah yang benar adalah yang dibawa di bahagian sisi satu dunia Abul Hasan Al-Asy'ari dan sisi yang lain Abu Mansur Al-Maturidi. Makanya dinisbatkan ulama sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi jangan mudah dipengaruhi juga. Wah, ini akidah kami, akidahnya Rasulullah, nggak pakai Asy'ari. Itu siapa? Langsung ke Nabi itu siapa? Kehebatan ente apa? Ini kan sekarang juga lagi didengung-dengungkan. Kami nggak ada madhab, kami langsung Rasulullah. Wih, canggih, keren betul. Mau langsung sama Nabi. Ya, mustahil itu. Anda nggak akan bisa lari dengan madhab. Anda nggak bisa lari, nggak akan bisa menghindar dari madhab. Kalau Anda nggak ikut 4 madhab, Anda mau ikut madhabnya Rasulullah langsung, berarti Anda mengikuti madhabnya Anda sendiri atas pemahamannya Rasulullah. Anda madhab yang kelima. Kita menisbatkan ke Syafi'i madhab pemahaman fikihnya Rasulullah yang difahami oleh Syafi'i. Kalau dia mengatakan saya ikut guru saya langsung kepada Rasulullah, Anda madhab kelima, bukan 4 madhab ini, madhab yang kelima, yang ikut guru Anda, tah siapa namanya, yang dia memahami Rasulullah bagaimana. Begitu saja, simpel. Karena Anda tidak lagi hidup di masa Rasulullah. Lain cerita, kita hidup di masa Rasulullah, nggak pakai madhab, langsung aja sama Nabi, boleh. Lah ini kan kita panjang hadirin, 1400 tahun jaraknya.
Apa mungkin kita dapat pemahaman tiba-tiba langsung, wah ini saya dapat ilham. Mau Anda belajar kitab ke, Anda tengok Google ke, Anda buka YouTube ke, kan Anda menyampaikan, Anda mendengar dari orang lain. Anda baca artikel itu ditulis sama siapa? Langsung wahyu dari Allah? Kan enggak. Artikel yang ada di Google kan ditulis sama orang. Anda dengar ceramah YouTube, kan yang bicara orang. Maka kalau Anda nggak ikut mazhab Syafi'i, Anda dengar guru YouTube Anda mazhabnya YouTube Anda, YouTubiah itu dengan yang memahami Rasulullah, gitu aja simpel. Anda belajar Rasulullah dari Google, berarti Anda mazhab Googleiyah yang memahami Rasulullah, simpel. Kami nggak pakai itu, kami pakai mazhab Syafi'i. Tinggal cari yang mana yang benar, itu saja sudah. Jadi nggak ada istilah, nggak ada 4 mazhab. Kami langsung Rasulullah. Itu khayalan. Itu permainan kata yang tidak bisa dibenarkan, hadirin.